Pada video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana sih dan apa aja yang harus kita pelajari kalau kita mau belajar membuat website. Tentunya dengan step by step yang jelas dan juga terstruktur. Nah, sekarang saya akan membagikan tips dan trik buat teman-teman semua, khususnya yang baru belajar website, bagaimana caranya untuk bisa menguasai yang namanya HTML dan CSS. Oke, kenapa HTML dan CSS? Karena itu merupakan fondasi dasar teman-teman semua untuk menguasai pembelajaran website. Kalau HTML CSS-nya aja belum benar dan belum menguasai, nanti di PHP, di JavaScript, ataupun di framework HTML CSS seperti Bootstrap, pasti teman-teman akan merasa kesulitan dan akan kebingungan sendiri. Makanya kita harus menguasai dulu HTML dan CSS sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, yang pertama, teman-teman harus pasang target. Kenapa pasang target? Karena dengan adanya target, teman-teman jadi lebih termotivasi. Misal, saya harus menguasai HTML selama 1 bulan, misalnya ya. Jadi teman-teman akan berusaha keras untuk bisa menguasai HTML dalam waktu 1 bulan. Walaupun nanti kenyataannya lewat, paling nggak teman-teman sudah berusaha untuk mempelajari secepat mungkin. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah cari referensi. Nggak ada lagi yang bisa dibilang, wah tutorialnya nggak ada nih. Sudah banyak sekali source dan tutorial bertebaran di YouTube ataupun di Google. Mungkin dari yang basic seperti website with3 Schools itu bisa teman-teman jadikan pembelajaran. Minimal teman-teman harus tahu dulu apa aja tag HTML dan juga fungsi masing-masing dari tag HTML. Ya, jadi cari source banyak-banyaknya, media pembelajaran sudah banyak, jadi nggak ada alasan lagi buat nggak ada tutorial. Itu hanya alasan saja. Oke, yang berikutnya, jangan malas ngetik. Ini yang sering terjadi buat teman-teman yang baru belajar, hanya bisa copy paste. Nah, itu nggak bagus. Kenapa? Karena dengan kita mengetik, secara nggak langsung kita mereview apa yang sudah kita pelajari. Walaupun step by stepnya ataupun perintahnya itu aja. Ya, makanya jangan terlalu sering copy paste. Ya, apalagi kalau kita masih awam, ya masih belajar, itu lebih baik ngetik. Dulu saya waktu pertama kali belajar, saya hanya menggunakan notepad biasa. Kenapa? Karena dengan notepad biasa itu melatih daya ingat saya. Ya, saya nggak terlalu ketergantungan sama yang namanya autocomplete. Kalau sekarang text editor sudah dimanjakan, sudah banyak autocomplete. Tapi coba teman-teman belajar menggunakan notepad biasa. Ya, teman-teman akan merasakan ngelotok banget tuh perintah-perintah HTML. Sudah paham banget nih perintah-perintah HTML dan CSS-nya. Ya, teman-teman bayangkan aja, notepad hanya hitam putih, nggak ada baris keberapa, ya kan? Kalau error, teman-teman bisa lihat dari awal sampai akhir harus diperiksa. Maka dari itu, jangan malas ngetik, jangan hanya copy paste. Usahakan ketik dan pahami apa yang kita ketik. Itu kuncinya. Oke, yang berikutnya masih berkaitan dengan ketik. Teman-teman jangan hanya seketik, tapi harus memahami apa yang kita ketik. Pahami apa HTML, fungsi-fungsinya, dan CSS-nya, apa fungsi dari masing-masing perintah CSS dan HTML yang kita ketik. Kenapa kita bisa ngetik seperti ini? Kenapa di contohnya seperti ini? Coba nanti saya ubah perintahnya seperti ini, misal seperti itu. Atau saya hapus bagian yang ini, hasilnya seperti apa. Coba seperti itu. Jadi jangan hanya menonton tutorial, ketik, sudah. Nah, itu teman-teman hanya bisa meniru. Ketika ada case yang berbeda, teman-teman pasti akan kesulitan. Maka dari itu, selain teman-teman melihat tutorial, jangan hanya asal mengikuti, tapi pahami juga kenapa step dia seperti itu. Kenapa dia nulis seperti itu. Kita harus tahu penjelasannya. Kalau dia nggak jelasin, kita coba cari di Google ataupun bertanya di forum atau bertanya di sosial media. Oke, itu ya. Jangan asal niru aja.
pahami apa yang teman-teman ketik. Oke, berikutnya, perbanyak praktek. Kenapa? Karena kalau hanya kita baca, seperti kita baca teks undang-undang dasar seperti itu, ya teman-teman hanya paham teori, tapi ketika disuruh praktek, teman-teman akan kesulitan. Jadi, buat teman-teman yang baru belajar, perbanyak praktek. Ya, kalau bisa sesering mungkin. Sehari jadwalin untuk praktek. Ya, kalau misalnya nggak ada waktu, ya udah malam sebelum tidur coba praktek walaupun cuma sedikit. Review apa yang tadi pagi sudah dipelajari. Review apa yang tadi siang sudah dipelajari. Jadi paling nggak kita harus praktek, jangan hanya baca, baca, dan baca. Ketika diimplementasikan di website, teman-teman akan bingung sendiri. Oke, itu intinya perbanyak praktek. Oke, yang keenam, teman-teman bisa tiru halaman website yang sudah ada. Ya, seperti misalnya sebagai bahan latihan saya ingin meniru form login dari Google. Teman-teman buka form login dari Google, tiru semirip mungkin sebagai bahan latihan teman-teman semua. Cari dari yang paling simple, nanti step by step cari website yang lebih kompleks. Kalau teman-teman mau, di ThemeForest atau di tempat jualan template, itu banyak sekali template-template yang bisa kita jadikan pelajaran atau ditiru. Silakan tiru sampai semirip mungkin teman-teman tiru. Oke, cari case-case yang bertahap, jangan langsung yang advance, jangan langsung yang kompleks, tapi dari yang simple dulu, perlahan-lahan sampai ke titik yang kompleks. Oke, selain itu ya teman-teman bisa jadikan nanti sebagai bahan portfolio atau review sampai mana atau sampai sejauh mana pengetahuan kita tentang HTML, CSS. Oke, jadi coba belajar dengan cara meniru halaman dengan cara kita sendiri ya, nggak usah inspect elemen ya, tapi dengan cara kita sendiri. Silahkan tiru halaman yang sudah ada di website manapun, atau di ThemeForest atau di tempat jualan website apapun ya, silahkan tiru semirip mungkin sampai teman-teman paham penjelasan dan juga struktur dari website tersebut, minimal itu. Oke, nah yang terakhir, kalau teman-teman sudah merasa pusing, sudah merasa aduh kayaknya ini bingung nih, ini gimana ya, jalan satu-satunya adalah istirahat. Jangan terlalu diforsir, walaupun ada target, tapi teman-teman dan otak teman-teman ini juga butuh istirahat. Barangkali dengan istirahat, ya entah itu dengan tidur, atau main game, atau nonton TV, ya intinya refreshing. Nah, itu akan membuat pikiran kita fresh kembali, baru ketika sudah fresh, belajar lagi gitu. Tapi jangan kelamaan, jangan terlena dengan game, jangan terlena dengan nonton TV, jangan kelamaan tidur gitu kan. Kadang kalau di rumah belajar tuh kasur udah manggil-manggil, pengennya ayo cepet tidur gitu kan. Nah, itu yang harus kita lawan. Bagaimana caranya? Yaitu teman-teman sendiri yang bisa mengatasinya ya. Oke, itulah beberapa tips dari saya untuk teman-teman yang khususnya baru pertama kali mau belajar website. Oke, silakan subscribe, like, dan juga share video ini yang mungkin nanti teman-teman lain atau teman-teman kita yang lain juga membutuhkan tips bagaimana sih cara membuat atau menguasai HTML. Ya, semoga semua ini bermanfaat dan berfaedah buat teman-teman semua. Oke, silahkan cantumkan juga saran di kolom komentar, kira-kira apa aja yang akan kita bahas selanjutnya. Mungkin teman-teman ada ide atau mau sharing tentang website, silahkan ya. Silahkan tulis di komentar dan juga share dan subscribe. Oke, jangan lupa.